Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Tri ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Ya, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2 subtema 2. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 4 ya di subtema 2. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu makanan kesukaan ya anandaku semua yang ada di rumah. Oke, menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Jadi kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Jadi dalam menyusun cerita atau membuat cerita, kita harus memiliki banyak kosakata supaya nanti dalam bercerita itu kosakatanya itu banyak ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh dalam membuat cerita ya. Kamu tentu memiliki menu sarapan atau makanan yang kamu sukai. Kamu bisa menceritakan makanan kesukaanmu kepada temanmu. Nah, contoh ini ceritanya ya. Aku suka donat dan es krim. Aku suka karena donat dan es krim rasanya manis. Namun, ibuku berpesan, aku tidak boleh makan makanan tersebut setiap hari. Makanan tersebut terlalu banyak mengandung gula dan lemak sehingga tidak baik bagi tubuh. Ya, jadi di teks ini menyampaikan bahwa memiliki makanan kesukaan itu boleh, akan tetapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, karena itu biasa menimbulkan penyakit. Nah, di sekolah itu tentunya ada banyak teman-teman kalian ya yang memiliki kesukaan atau makanan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi, bagaimana kita harus menyikapinya? Yang pertama, bahwa keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian, saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, ketika kita saling menghargai dan menghormati, berarti itu jiwa Pancasila sudah tertanam di dalam diri kita, yaitu khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Ya, rantai yang saling terhubung, ya, melambangkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara mereka sendiri. Nah, sekarang ayo kita baca sama-sama teks berikut ya. Made dan Sekar bersahabat. Made berasal dari Bali dan Sekar berasal dari Jawa Tengah. Made dan Sekar memiliki makanan kesukaan daerah masing-masing. Made suka makanan ayam betutu. Ayam betutu memiliki rasa pedas. Sekar suka makanan gudeg. Gudeg memiliki rasa manis. Suatu hari, Sekar main ke rumah Made. Made menyajikan ayam betutu pada Sekar. Sekar menolak makanan tersebut dengan sopan. Sekar beralasan perutnya gampang sakit jika makan makanan yang pedas. Made pun mengerti dan tidak marah. Nah, di dalam teks ini disampaikan bahwa ada dua sahabat, yaitu Made dan Sekar. Made berasal dari Bali, Sekar berasal dari Jawa Tengah. Dua-duanya berasal dari daerah yang berbeda, tapi masih dua-duanya itu berasal dari satu negara, yaitu negara Indonesia. Kemudian, dua-duanya juga memiliki makanan kesukaan. Made suka ayam betutu yang rasanya pedas, Sekar suka gudeg yang rasanya manis. Nah, suatu hari Sekar berkunjung ke rumah Made. Ya, Made menyajikan ayam betutu kepada Sekar, tapi Sekar tidak suka makanan yang pedas sehingga menolaknya dengan sopan. Ya,
Jadi dalam menolak sesuatu kita harus menyampaikannya dengan sopan supaya orang yang menawarkan kita sesuatu tidak tersinggung atau tidak marah. Itu salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, tentunya selain contoh tadi, tentunya di kehidupan sehari-hari kita di sekolah itu ada banyak keragaman dalam hal makanan kesukaan. Akan tetapi, meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai agar tidak terjadi perpecahan di antara sesama teman. Oke, cara menyikapi keberagaman itu ada 3. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Oke, sekarang silahkan dijawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya, sesuai dengan sila keberapa sikap yang dilakukan Made dan Sekar? Kemudian, apa isi dari sila kedua tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita boleh memaksa orang lain untuk memiliki kesukaan yang sama dengan kita? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau sudah, nah jawaban yang nomor 1 adalah yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah sila kedua, kemudian isi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nomor 2, apakah kita boleh memaksa orang lain untuk memiliki kesukaan yang sama dengan kita? Tentunya jawabannya adalah tidak boleh. Nah, alasannya apa? Karena semua orang memiliki makanan kesukaannya masing-masing. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita suka agar orang lain juga suka. Nah, ini tugas selanjutnya adalah kalian mencari informasi tentang makanan sehat kesukaan ya ayah, bunda, atau saudaranya di rumah. Kemudian dituliskan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah contohnya saja ya. Kalian buat sendiri tabelnya, kemudian sesuaikan dengan makanan sehat kesukaan ayah, bunda, ataupun kakak adik di rumah. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya, silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Terakhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.